Nah, kita nggak tahu apakah penyerahan ini juga disertai barang bukti atau tidak. Yang saya dengar juga bahwa tersangkanya sudah diserahkan, tapi barang buktinya masih di tangan pihak kepolisian. Kan agak aneh, ya kan? Ada yang bilang, nah ini kasus karena rivalitas, ya, rivalitas antara dua Godfather, bisa juga kan, bisa juga dua Godfather yang berantem, ya jadi korbannya adalah kejaksaan dan kepolisian, ya kan. Jadi ya, dua gajah berkelahi, ya kan, semut yang kena. Jangan karena mau menjelaskan lalu melawan kewarasan publik, ya kan. Misalnya Pak Febri mengatakan itu iya, tapi ada yang punya, ya kan? Nah, publik nanya-nanya ini. Siapa yang punya? Nanti lagu-lagu anu itu ya, siapa yang punya, ya kan? Halo sahabat Kompas, kembali lagi bersama saya Agnes Theodora. Saya Nikolaus Sarbowo. Di Gerak Cerita Politik Gercep. Oke, kita bahas apa hari ini, Mbak? Kamu sampai bawa Piala Dunia itu mau ngapain, Mbak? Ya, gue sih berharapnya kita membahas Piala Dunia ya, Niko ya. Karena lebih seru dan gak memancing emosi. emang ada bahasan yang lebih memancing emosi, Mbak? Ada, sayangnya hari ini kita akan membicarakan soal kasus korupsi yang masih ada kaitannya sama warna ini nih. Emas. Kenapa? Kenapa dengan emas? Belakangan ini publik itu rame lah digemparkan dengan temuan emas 74 kg dan uang 470-an miliar di suatu brankas, di suatu rumah di Sentul. Lu bayangin. 74 kg. 74 kg. Wah, itu gue nggak bisa bayangin sih. Iya, sebanyak apa ya kira-kira ya? Dan ya kalau gue sempat cari tahu itu tuh 1,5 kalinya emas yang ada di Monas, Mbak. 1,5 kalinya. Berarti lebih banyak daripada emas yang ada di pucuk Monas. Dan itu ada di brankas. Buset. Oke, gila-gila. Dan ya untuk kita tahu lah mengenai masalah ini kan ada sekarang Komisi 3 DPR itu membuat sebuah panitia kerja untuk ya menyelidiki, ya menelusuri lah kasus korupsi ini, siapa mungkin yang terlibat dan lain-lain. Nah, dan kita sudah kehadiran salah satu anggota Komisi 3 DPR, politisi senior Partai Demokrat, Pak Beni Kaharman. Terima kasih. Halo Pak Beni. Terima kasih, sama-sama. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik, sehat. Baik. Itu Pak, terkait temuan 74 kg emas dan ratusan miliar. Kalau Bapak dari Komisi 3 DPR melihatnya seperti apa? Bahkan sampai kita lihat, ini Komisi 3 kok all out banget gitu, bikin panja dan lain-lain. Dan saya tahu Pak Beni lebih menyarankan tidak dalam bentuk panja ya Pak, tapi hal lain. Boleh Angket. Ya. Gimana Pak? Ya, kita akan ikutnya juga di medsos kan. Iya. Penjelasan Pak Jampitsus juga di medsos, dan satu hal yang dia sampaikan bahwa nanti dia akan menjelaskan 74 kilo dari emas ya, sama uang 450-an M ya. Ada dua hal penting yang dia sampaikan. Yang pertama, emas dan uang itu ada pemiliknya. Nah, yang kedua, dia nanti akan menjelaskan siapa pemiliknya, siapa pemilik uang dan emas itu pada saat pemeriksaan terhadap kasus ini nanti. Ya lalu ya kita menunggu, tetapi belum lama kita menunggu, tiba-tiba kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tidak jelas juga mengapa dilimpahkan. Apakah pelimpahan ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, atau pelimpahan ini maksudnya kepolisian menyerahkan kepada kejaksaan untuk melanjutkan penyidikan terhadap kasus ini. Tapi pihak kepolisian sudah menetapkan Pak Febri jadi tersangka. Lalu diserahkan kepada kejaksaan.
Nah, kalau di dalam KUHP itu kan penyerahan itu ada tahapannya. Jadi seseorang itu, jadi ini kan di kepolisian ya. Iya. Jadi pertama polisi itu melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum. Ya, di sini maksudnya peristiwa hukum pidana korupsi. Ya, kalau ditemukan peristiwa hukumnya, lalu diperiksa lagi siapa pelakunya. Itulah yang namanya tersangka itu. Nah, kita nggak tahu persis apakah proses ini dijalankan. Lalu polisi harusnya mengirimkan SPDP kepada kejaksaan. Tanda awal pemberitahuan bahwa kami saat ini sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sebuah peristiwa pidana. Dalam hal ini peristiwa korupsi. Dan ada prosesnya di kejaksaan itu ada P15, P16, P17, P18, 19 sampai P21. P21 itu artinya menurut jaksa selaku penuntut umum pemeriksaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang dan juga barang bukti tidak hanya tersangkanya yang diserahkan kepada kejaksaan, tapi juga barang buktinya. Nah, kita nggak tahu apakah penyerahan ini juga disertai barang bukti atau tidak. Yang saya dengar juga bahwa tersangkanya sudah diserahkan, tapi barang buktinya masih di tangan pihak kepolisian. Kan agak aneh, ya kan? Aneh. Ini pihak kepolisian maupun kejaksaan harus menjelaskan ini, ya supaya publik tahu, supaya masuk akal nggak ini? Ya, hukum itu kan soal masuk akal ya. Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua, apakah tepat penyerahan kasus penyelidikan dan penyidikan kasus ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Karena Pak Jampes itu adalah petinggi ya di Kejaksaan Agung. Kok lalu nanti siapa yang akan melakukan pemeriksaan, ya kan? Dan orang seberapa bilang, berani ya, orang Pak? bilang iya, jeruk makan jeruk kan, apakah berani? Nah, karena itu juga apapun yang dilakukan tetap akan menjadi pertanyaan publik. Ini akan menyentuh nurani publik. Bagaimana toh kasus ini diserahkan lagi kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Nanti orang bilang jeruk makan jeruk kan gitu. Betul. Ini penting sekali menurut saya untuk menjaga trust publik, ya, menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Kalau tidak dijaga dengan baik, nanti publik akan menilai ini kasus rekayasa, ya kan? Ini kasus banyak sekali muatan politiknya. Ini kasus hukum tapi diselesaikan secara politik. Ini jadi kemudian nanti jadi masalah loh. Bapak Presiden Prabowo kan sudah ngomong, tegakkan hukum itu secara adil. Jangan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, publik senang dengan pernyataan ini, tetapi publik juga menuntut ya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sesuai dengan tindakan langkah nyata tangan kanan beliau itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan di lapangan. Kalau tidak, nanti publik akan menilai Presiden ini hanya omon-omon kan begitu tuh. Jadi dan itu tidak bagus. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan? Saya semula berpendapat bahwa ada dua pilihan. Satu, seharusnya KPK mengambil alih kasus ini. Atau kepolisian sebaiknya menyerahkan ini kepada KPK tanpa menunggu. Jadi nggak cukup supervisi tidak ya, cukup, Pak. Di undang-undang KPK kan KPK punya kewenangan untuk melakukan supervisi. Kalau ada kemandekan baru ambil alih. Ini jangan menunggu KPK mengambil alih. Polisi dan kejaksaan menurut saya
harus ikhlas menyerahkan kasus ini penyidikannya kepada KPK. Nah, supaya apa? Supaya trust publik, supaya publik jangan menilai ini mainan politik kan begitu. Nah, opsi yang kedua adalah baik kepolisian maupun kejaksaan membentuk tim gabungan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Supaya benar-benar objektif, benar-benar adil, dan benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan, dipidatokan oleh Bapak Presiden. Dan tentu efeknya nanti ada trust publik ya terhadap janji Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini ya jalannya. Jadi dua opsi itu silakan dipilih. Kalau diserahkan kepada kejaksaan lagi ya udah hopeless lah ya. Orang nggak percaya kan gitu. Nah, DPR melakukan membentuk panitia kerja. Nah, ini baik juga. Ya, tetapi dia tidak boleh menyentuh ke aspek teknis hukum. Ya, karena ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Betul. Supaya apa? DPR tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum terhadap kasus ini. Apakah ini bisa? Bisa. Tapi saya mengusulkan kalau bisa dibawa ke ranah yang lebih tinggi lagi. Yaitu Dewan bisa menggunakan hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau ada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Jadi jangan sampai ada kasus ini menimbulkan benturan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum yang ada. Maka perlu dibawa ke ranah lebih tinggi dengan membentuk pansus hak angket melakukan penyelidikan, tapi bukan untuk memeriksa kasusnya. Tidak boleh panja ataupun pansus ini dipakai untuk melakukan intervensi ataupun tekanan politik kepada aparat penegak hukum. Harus dipisahkan betul itu. Kalau enggak nanti gampang lagi nanti lihat kasus hukum diintervensi oleh politik kan begitu. Lalu trust nanti makin merosot lagi. Ya belum lagi macam-macam analisa kan. Ada yang bilang ini kasus karena rivalitas, rivalitas antara dua Godfather bisa juga kan, bisa juga dua Godfather yang berantem, ya jadi korbannya adalah kejaksaan dan kepolisian ya kan. Jadi dua gajah berkelahi, ya kan. Semut yang kena. Ya kan? Jadi ini cuma bayang-bayang aja ya Pak, bukan sebenarnya. Saya punya pandangan. Ini adalah bayang-bayang. Bayang-bayang. Kalau gunung mau meletus itu kan dia kasih tanda ya kan. Dia kasih sinyal. Nah, ini juga bisa sinyal akan ada tanda-tanda alam bahwa akan terjadi ya. Gunung meletus lah atau apa. Ya kan. Begitu juga ini. Jadi dua Godfather ini berantem, ya bayangannya ya di dua instansi ini, di kejaksaan dan kepolisian ini kan. Siapa dan seketat apa rivalitas antara kedua Godfather ini, Pak Benny? Dan kaitannya dengan kasus ini juga ya? Ini kan tadi kan analisa, ya kan. Makanya untuk mencegah analisa yang liar, analisa spekulasi lah ya. Kalau nggak jelas kan orang mulai mikir, wah jangan-jangan ini ada rivalitas, lalu ini kompromi politik kan gitu. Seolah-olah penyerahan seolah Pak Febri ini ditetapkan sebagai tersangka karena ada motif politik. Nah, coba bayangkan ya, ini penting kepolisian harus jelaskan secara terbuka kepada publik. Rumah Pak Febri di Sentul. Itu digeledah. Lalu media diundang, umumkan itu kan. Publikasi publik tahu apa ini. Ya kan, itu satu. Yang kedua, mengapa rumahnya Pak Febri yang di Jalan Radio Dalam itu
kok enggak digeledah, ya kan? Hanya sentul. Karena Hanya dijaga sentuh. ketat TNI kan. Itu juga kan, mengapa ketat dijaga? TNI soalnya. Mengapa Ini mungkin dijaga kaitannya- ketat ini? Apa kaitannya? Ya kan? Apa kaitannya dengan tadi itu rivalitas? Ya, kita nggak tahu kan begitu. Seolah-olah apa memang mau serang Iya. rumah pribadi atau apa? Tapi pertanyaan publik saya hanya melanjutkanlah pertanyaan publik. Banyak yang tanya saya juga, telepon Pak Beni, mengapa rumahnya Pak Febri yang di Radio Dalam itu kok tidak digeledah? Ada apa? Padahal di situ juga katanya ada lebih banyak lagi. Berarti seharusnya temuannya sangat Ya, banyak lebih ya. banyak. Ini benar-benar Iya kan. lebih Tapi besar kan bukan lagi. tapi bukan ini. Berarti kan ini tadi ada kaitannya dengan penjelasan Pak Febri kan. Iya. Ada pemiliknya semua. Nanti akan saya jelaskan. Ini yang ditunggu oleh publik. Ini yang harus diungkap Kapan Pak siapa-siapa Febri, saja. kapan Pak Jampitsus ini mengumumkan ini secara terbuka Iya. kepada publik siapa yang punya. Dan mengapa sampai ada di sana kan ada riwayat Betul, semua tuh. Iya, Kalau betul ada yang punya, bagaimana ceritanya orang itu yang punya dan mengapa taruh di situ kan begitu. Iya. Dan tadi itu penting di Radio Dalam tadi. Konon katanya jumlahnya di sana jauh lebih Besar dahsyat lagi. Emas dan uang Emas dan tunai uang juga. tunai. Ya, nggak tahu katanya begitu. Ini kan katanya juga Katanya kan. banyak Iya. ya, Karena informasi. tidak jelas ini tadi, Iya. tidak ada penjelasan ke publik kan. Betul. Semua orang katanya ya kan. Nah, iya. supaya mencegah katanya ini polisi harus jelaskan mengapa rumah beliau, rumah pribadi di Radio Dalam itu tidak digeledah. Ada apa? Jangan-jangan ini bagian dari kompromi juga, ya kan? Iya. Macam-macam lah Berarti ada tafsiran. pemilik-pemilik yang dilindungi kan Pak, Ya, maksudnya? ya, Atau- bisa jadi yang tadi saya bilang kan yang Iya. sesungguhnya ini kan bayang-bayang. bayang-bayang rivalitas Ya, itu. bayang-bayang aja. Tapi Prabowo harus gimana sih Pak menyikapi rivalitas itu Pak? Ya, soalnya Ini rivalitas Ini kan cukup mengganggu. Iya, udah Ya, muncul beberapa rivalitas kali. dua lembaga tuh, kepolisian dan kejaksaan. Ya, ini semua adalah tangan kanan presiden di bidang penegakan hukum. Gampang mau selesaikan masalah apabila Presiden Prabowo turun tangan, ya kan? Kita kan tidak tahu ya, bisa jadi pertanyaan juga, loh, apakah tindakan Kapolri untuk menggeledah, menyelidiki, menyidik, ya, menetapkan tersangka Jampitsus ini sepengetahuan presiden atau tidak? Nah, ya. Ya kan, bukan tidak main-main loh ini, ya kan? Iya, iya. Orang Jampitsus dan simbol penegakan hukum pemberantasan korupsi. Iya. Presiden Prabowo itu ada di kejaksaan dan kepolisian, terutama kejaksaan. Iya, iya. Kalau ujung tombaknya saja sudah bermasalah begini, ya mestinya presiden harus menjelaskan itu ke publik. Iya, iya, iya. Apa yang terjadi ini? Tidak boleh presiden membiarkan rivalitas ini, konflik dua lembaga ini terjadi tanpa ending gitu ya, tanpa ending dan juga tanpa penjelasan kepada publik. Iya, iya. Nah, ini yang terjadi ya, tentu kita semua setuju, oke lah pemberantasan korupsi dua lembaga ini harus kompak kan begitu. Betul. Tapi jangan lupa kompak itu ya harus bukan Harus tetap dalam iya, tataran kompak tidak boleh kompak untuk menutupi Iya. korupsi tadi kan. Kompak itu bukan kong kali kong. Iya, kompak tidak sama dengan kong kali kong, ya kan? Iya. Kompak tidak sama dengan konspirasi, ya kan? Konspirasi, Nah, barter, kalau kompak perkara. kong kali kong ya itulah yang terjadi. Iya, Nah, konspirasi jadi menarik ini. Konspirasinya Ya. bagaimana, Bapak? Karena ini kan kalau kita lihat kan kedua lembaga ini sama-sama lah lagi memegang kasus yang sama-sama besar gitu. Kita Iya. tahu Polri juga lagi memegang, Kejagung juga lagi memegang kasus Soal BGN. BGN begitu. Yang Yang salah satunya juga ada perwira Polri, pejabat ya. Polri aktif juga begitu. Nah, ini apakah kaitannya kayak gitu, Pak? Karena kan belakangan ini juga ternyata juga ada perintah perintah, untuk surat. menghentikan pendataan kasus-kasus Ya. dapur-dapur bermasalah gitu. Apakah Ya, ada batas antara ada surat yang beredar ya Iya. dari Kejaksaan Agung untuk
menghentikan proses Betul. pool bucket lah ya, Pool bucket. kasus-kasus dugaan korupsi di kasus MBG ini ya kan. Menurut saya ini juga tidak bagus. Nah, surat ini semakin mengonfirmasi lah ya bahwa ujung-ujung dari kasus ini adalah kompromi politik, ya kan? Satu, Febri Jampisus diserahkan kepada Kejaksaan Agung, bulat-bulat begitu ya, seolah-olah ditangkap dan diserahkan hidup-hidup ke Kejaksaan Agung ya toh. Lalu setelah itu Kejaksaan Agung menerbitkan blade surat gitu, hentikan proses penyidikan, ya kan begitu toh. Kok begini jadinya? Nah maka orang kemudian melihat ini kompromi politik. Kalau kompromi politik berarti juga kasus politik. Kasus politik akhirnya kompromi politik. Jadi hukum itu dipakai saja sebetulnya sebagai alat saja. Itulah yang padahal Bapak Presiden Prabowo sudah ingatkan tuh, polisi, jaksa, tidak boleh hukum itu digunakan untuk balas dendam, untuk kepentingan golongan tertentu. Bapak Presiden pada 1 Juli itu untuk golongan tertentu kan gitu, itu dia ingatkan. Nah, dengan kasus ini seolah-olah ya dengan ada bintang juga kan yang ditangkap oleh kejaksaan dan dalam kasus MBG karena korupsi terbukti, bintang juga ya mungkin juga teman-teman di Barreskrim merasa tersinggung dengan itu toh. Kok jantungnya dicopot lah kayak gitu ya kan, masa mereka diam juga ya, maka ada upaya untuk, maka kesimpulan umum publik itu ini adalah rivalitas, ini adalah kasus politik, kelompok tertentu menggunakan hukum untuk kepentingan tertentu kan begitu. Ini akibat dari ketidakjelasan tadi kan. Ya, oleh sebab itu menurut saya yang tadi saya sampaikan ini kasus politik menggunakan hukum sebagai alatnya sehingga diselesaikan dengan kompromi politik kan begitu. Sebab kalau tanpa hukum ya kompromi politik mungkin tidak tercapai kan begitu. Maka teman-teman di Mabes Polri menggunakan instrumen hukum kan gitu untuk ya balas dendam pada kejaksaan kan. Itu nggak bisa dicegah ya. Boleh orang membantah ini silakan saja, tapi faktanya seperti itu. Maka kita meminta supaya otoritas kejaksaan dan kepolisian umumkan dong secara terbuka, jelaskan terbuka kepada publik. Ini yang kita minta. Kalau enggak nanti ini akan menjadi sejarah kelam ya penegakan hukum kita. Ya nanti kasus cicak buaya muncul lagi kan gitu. Untuk mencegah spekulasi yang begitu tadi, penting sekali penjelasan secara terang benderang kepada masyarakat luas. Misalnya bagaimana kepolisian dan kejaksaan, mengapa polisi menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan Agung tanpa melalui proses hukum yang benar, proses KUHAP. Ya kan, harus ada P18, P19, dan P21. Apakah ada SPDP-nya? Ya kan? Atau apa? Kalau ini semua nggak ada, berarti penangkapan atau penetapan tersangka terhadap Jampisus ini unlawful, ya tidak sah secara hukum. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh polisi itu kan adalah menggeledah dulu, ya kan, rumahnya Febri untuk membuka emas tadi itu. Apa maksudnya di sini? Saya mengerti polisi mau memobilisasi dukungan publik. Bongkar itu, ini emas sekian, ini uang sekian. Tolonglah, orang bingung juga kan begitu toh. Dari uangnya siapa ini? Yang kedua, tetapkan dia sebagai tersangka kan begitu. Nah, tapi tetap pertanyaan hukum KUHAP itu ada nggak SPDP?
Nah, ada nggak pemberitahuan kepada kejaksaan kan Iya, gitu. betul. Kemudian ada nggak P18, P19 dan P21 atau apa sebetulnya? Kemarin tuh alasannya biar cepat Pak, dari penyidikan sampai penuntutan. Itu masuk akal nggak Pak? Nggak masuk akal. Nggak masuk. Itu yang tadi saya bilang, hukum itu adalah akal sehat. Iya. Ketika hukum itu melawan akal sehat, maka penegakan hukum itu kehilangan legitimasinya. Kehilangan basis legalnya, ya dan ya Pak Febri terlepas dari soal penggeledahan itu tadi, beliau punya hak untuk membawa ini ke ranah hukum pengadilan. Dia bisa minta pra-peradilan. Proses ini nggak fair, ini melanggar hukum, ya kan, melanggar hukum dan tolong saya dibebaskan. Ya kan? Dan akhirnya kasus ini juga tidak bisa jadi diusut sampai tuntas juga ya Pak. Akhirnya itu tadi landingnya kan, ya mungkin soft landing ini soft landing ya kan, setelah tegangan tinggi tadi ya soft landingnya ya udah kita serahkan kepada kejaksaan mau bikin apa ya kan gitu. Pertanyaan kita adalah apa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Jaksa Agung? Apakah dia berani mengusut kasus ini? Kan ini pertanyaan masyarakat. Kan seharusnya tidak berhenti sampai Jampitsus ya Pak ya? Bayangkan Jampitsus, siapa yang periksa Jampitsus? Nah, masa Jaksa Agung tidak tahu gitu atau? Itu makanya orang bilang, ya ini jeruk makan jeruk lah, kan? Janganlah, ya kalau janganlah kayak gini mainannya kan begitu, nampak sekali ininya kan. Kasar ya, kasar dan kayak apa ya, ndak masuk di akal sehat publik gitu. Tapi menarik yang soft landing tadi, kan udah tercapai, ini kasih ke Jagung, terus yang tadi dapur-dapurnya nggak diperiksa, jadi dia udah ngerasa udahlah win-win gitu ya. Itu ada. Jadi kasus MBG tidak diusut, kasus yang ini berhenti sampai situ saja udah. Iya, saya coba MBG yang tidak diusut, ya kan? Iya. Kenapa nggak diusut itu ya? Bukan karena nggak ada kasus anunya. Menurut saya mungkin kejaksaan punya alasan yang kuat kan untuk menyeret ini orang-orang ke meja hijau. Tetapi kepolisian mau mengingatkan kejaksaan, kalian ini nggak bersih juga kalian ini kan gitu loh, janganlah, kan gitu karena itu mereka buka ini kan gitu, jadi ujung-ujungnya kompromi kan gitu tadi, buktinya sudah ada. Saya jadi sedih. Surat minta penghentian ya kan, ya pastilah ini. Padahal disebut loh Pak, itu kan kasus korupsinya ada Asabri. Ya, Asabri, Krakatau Steel, Batubara. Iya, 3 kasus itu. Nah, itu menurut Bapak semega korupsi apa sih Pak? Kalau memang itu diusut. Ya, menurut saya memang dulu kasus Asabri Jiwasraya dulu di Komisi 3 tahun 2019. Kami dulu ngotot kasus ini harus diproses. Kenapa pelaku utamanya nggak diproses? Itu kita tagih. Setiap rapat kerja dengan Jaksa Agung pun kita nanya ini, gimana kasus Jiwasraya itu kok menguap begitu saja kan? Kita selalu nagih. Kalau saya presiden, ya buka kasus itu. Kalau bisa presiden perintahkan Jaksa Agung kasus ini diperiksa oleh KPK. Itu bisa. Langsung tegas. Tapi menurut Bapak bisa ke arah sana? Ada bisa. Ke arah sana, kan KPK kan tidak mau mengambil alih dengan alasan kami hanya supervisi saja. Tapi kalau kejaksaan, Bapak Presiden perintahkan Jaksa Agung serahkan penyelidikan kasus ini, penyidikan kasus ini ke KPK supaya lebih independen lah, ya kan? Ya lebih profesional lah, begitulah, dan supaya jangan ada konflik kepentingan. Bagaimana mungkin kasus yang diduga dilakukan oleh Pak Jampitsus diperiksa oleh anak buahnya dia juga, pasti tidak bebas kepentingan itu. Nah, itu bisa, kalau saya ditanya apa sebaiknya sikap presiden, saya minta Bapak Presiden legowo, meminta Jaksa Agung serahkan penanganan kasus ini ke KPK. Atau yang tadi saya bilang, bentuk tim gabungan
ya, untuk melakukan penyidikan. Karena ini kan belum diserahkan ke penuntut umum, ini kan diserahkan oleh kepolisian ke kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Bukan P21, bukan sudah lengkap semua kan gitu. Karena itu saya minta juga Bapak Presiden kalau tidak serahkan itu ke KPK, bentuk tim penyidik independen, tim gabungan lah, supaya benar-benar kasus ini jadi taruhan pemerintahan Presiden Prabowo mengenai pemberantasan korupsi. Sungguh-sungguh nggak beliau, atau hanya omon-omon begitu tadi. Baik Pak, kalau bicara soal korupsi yang dilakukan, ini kan ada tadi 3 ya, dan modusnya itu Bapak sempat mendengar gak sih Pak? Bapak kan sudah lama di Komisi 3. Modus-modus yang dilakukan oleh setingkat jaksa itu seperti apa? Kan bisa aja apakah mungkin pemerasan terhadap tersangka, atau mungkin mencuri hasil sitaan. Karena yang saya dapat info dari Komisi Kejaksaan, sebenarnya udah dikasih tahu tuh evaluasi. Ini hati-hati jaksa, kamu tuh ada penyelewengan di sini. Iya, gitu, betul Pak. sekali. Jadi kan di kejaksaan sesuai dengan aturan hukumnya kan, kejaksaan itu kan punya kewenangan, kuasa ya, otoritas untuk merampas aset-aset terpidana atau tersangka kan begitu. Jadi kejaksaan itu menyita atau memblokir rekening, kemudian juga merampas. Jadi dirampas untuk negara. Ya. Nah, yang terjadi selama ini, selama saya di Komisi 3 pernah kita melakukan pemeriksaan di tempat. Karena pihak kejaksaan itu melaporkan sekian barang dirampas untuk negara. Misalnya batu bara, misalnya nikel, misalnya kayu ilegal ya, kemudian emas, sekian ini. Nah, kita cek di mana ditaruhnya. Jangankan itu, mobil yang disita ya, mobil yang disita untuk negara, rekening yang diblokir untuk negara dalam kasus korupsi, kita pernah cek. Pernah nggak itu di setor ke negara? Berapa jumlahnya? Dan kejaksaan sangat sulit untuk menjawab itu. Bahkan dulu kami pernah melakukan penyelidikan pemeriksaan langsung di TKP. Dilaporkan sekian banyak kayu ilegal yang disita. Kita minta kalau begitu kita cek tempatnya. Setelah kita cek tempat tidak ada kayunya. Ya, ditaruh di mana? Ya itulah masalahnya kan. Nah, begitu juga dulu batu bara sekian disita di polis lain ya kan. Kita cek ke sana, setelah sana nggak ada. Makanya saat ini Presiden Prabowo meminta undang-undang perampasan aset. Nah, yang saya maksudkan dengan undang-undang perampasan aset itu untuk ini supaya ada akuntabilitas pihak penyidik, penegak hukum terhadap aset-aset yang disita dalam kaitan dengan kasus korupsi. Tidak usah dulu lah yang lainnya. Untuk kasus korupsi dulu, itu banyak yang diterlantarkan, bahkan banyak yang tidak jelas kemana. Gitu. Dan itu bisa jadi celah modus korupsi. Ya, itu jadi modus korupsi segala macam lah ya. Jadi inilah pentingnya mengapa saya tadi kasih tahu, saya mengusulkan supaya dibentuk pansus hak angket, supaya nanti endingnya adalah policy reform, ya, reformasi atau revisi kebijakan, bisa pada tingkat undang-undang, bisa pada tataran peraturan teknis itu anunya. Jadi itu poin dan itu penting. Jadi belajar dari pengalaman ini kita bisa membuat satu policy yang bisa menyelesaikan masalah-masalah semacam ini di masa yang akan datang. Jadi kalau ditanya apakah mungkin itu, ini sudah menjadi cerita umum lah ya. Kayak lagu lama, rahasia umum gitu ya. Udah rahasia umum, udah lagu lama lah ya. Problemnya adalah tidak pernah ada langkah lanjutan yang lebih
konkret begitu. Dan kalau hak angket kan butuh berapa suara dari Ya, kalau ini ya Pak? hak angket ya sebetulnya sih Kan- bukan hak angket itu bagian dari fungsi pengawasan ya. Hak yang diberikan oleh konstitusi kepada dewan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tidak. Oke. Justru maksudnya untuk mendukung pemerintah. Oke. Dari kasus-kasus semacam ini mendukung dan memperkuat kebijakan pemerintah dalam bidang pemberantasan korupsi dan juga menyelamatkan aset-aset negara kita, aset-aset dari tindak pidana korupsi. Itu saya rasa dalam konteks itu kita mendukung penuh. Iya, iya, Nah, iya. panja tidak cukup kuat untuk masuk ke sampai ke wilayah situ. itu ya. Iya. Dan panja yang dibuat itu bukan untuk mendukung polisi atau Iya. mendukung kejaksaan, ya panja ini untuk pengawasan politik lah ya, mempersoalkan yang tadi yang saya sampaikan Iya. itu tadi, tapi tidak untuk intervene ya. Iya. Tapi secara Itu yang hitung-hitungan komposisi politik di DPR, lalu mempertimbangkan tadi ini ada rivalitas dua gajah, dua raksasa, dan dua instansi di belakang ini, akan sampai ke angket nggak sih Pak? Bisa? Ya sebetulnya bisa kan, angket positif, bukan kalau angket itu kan selalu dikaitkan dengan upaya untuk menjatuhkan pemerintah. Tidak, ini bukan instrumen untuk menjatuhkan pemerintah, instrumen legal konstitusional yang bisa digunakan oleh dewan untuk memperbaiki dan mendukung kebijakan pemerintah di masa yang akan datang. Kalau mau serius ya. Iya. Apa yang tadi saya sampaikan bahwa ini rivalitas bukan maksudnya supaya kasus ini dihentikan, tidak. Ya, secara substansi toh ada problem Memang hukum ada di problem situ ya itu. kan. Pak Jampisus harus menjelaskan tadi soal emas dengan duit itu tadi kan, dan juga kepolisian juga harus menjelaskan mengapa rumah pribadi Pak Jampisus di Jalan Radio Dalam itu tidak digeledah, ya kan? Padahal jadi cerita umum bahwa wah di situ itu ada Ya. sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau akhirnya nggak terungkap, anti klimaks banget ya Bang. Anti klimaks banget sih. ya. Dan sering banget ya, Pak, situasi. Kalau tidak diungkapkan juga berarti apa yang menjadi cerita Iya. umum di kalangan masyarakat itulah yang benar. Kan gitu. Iya, Itu aja jadi sebetulnya. Iya. Kalau nggak dijelaskan tuh. Sebenarnya mau nggak mau harus diungkap. Iya, makanya harus dijelaskan, tapi juga harus masuk akal. Jangan melawan akal sehat publik, ya kan? Jangan karena mau menjelaskan lalu melawan kewarasan publik, ya kan? Nah, misalnya Pak Febri mengatakan itu iya, tapi ada yang punya, ya kan? Nah, publik nanya-nanya ini. Siapa yang punya? Nah, Nanti itu. lagu-lagu itu ya, siapa yang punya, ya kan? Jadi tinggal kita terima kasih ya Pak. Oh, Jadi terima kita kasih, agak Pak. lepas Iya. ini agak. Kali iya. Nanti kalau lepas Godfather ketahuan siapa. Ya, nah, Sebenarnya itu kita ya, nunggu, itu. Kita nunggu aja. Godfather ya itu. kan? Nanti Tapi biasanya- Godfather pun sudah rahasia umum kan? Rahasia umum sebenarnya ya, Pak? Godfather Itu pun sudah rahasia umum. Kalau ada yang tanya saya siapa Godfather, itu saya bilang sama dengan tanya saya, matahari itu terbit dari mana? Oke. Masa udah tahu kamu terbit dari sana kok nanya saya lagi, ya kan? Iya, betul. Iya kan, udah tahu semua itu kan. Siap. Oke. Oke. Terima Terima kasih kasih Pak banyak. Benny. Sama-sama. Makasih Pak banyak. Benny, ya. Sehat terus ya Terima Pak. kasih. Oke. Ya teman-teman, sebenarnya kita lihat aja nanti sebenarnya titik terangnya itu ya Pak. Semoga kamu kayak tertekan. Masih tertekan dengan cerita-cerita ini. Ya, jadi sebenarnya semoga akan tahu Terungkap gitu 74 kg siapa, dan si Febri mau secara jujur ya Iya, membuka itu. Dan ya setidaknya trust publik terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi di negara ini ya tetap bisa terjaga lah. Dan ini semua ya kembali lagi ya sebenarnya ke political will dari presiden, bahkan tadi disebutkan Pak Ben, DPR, DPR juga. Jadi ya kita lihat apakah Panja bisa sekuat itu untuk ikut mengungkap atau malah melokalisir ini biar tidak kemana-mana. Semoga tidak. Terima kasih Pak Benny. Sama-sama, Kita ya. akan nantikan nanti episode selanjutnya ya Iya. dengan narsum-narsum yang lebih seru. Oke. Sampai jumpa.